Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Agi Ahmad Ginanjar yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang menyaksikan video presentasi kali ini. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga di sini saya masih bisa memaparkan materi untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga nanti akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurholipah dengan nomor NPM 2121030005 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penilik sebagai penjamin mutu pendidikan non-formal. Baik, untuk agenda pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan 3 topik utama. Yang pertama mengenai pengertian, jabatan, serta pangkat penilik. Yang kedua mengenai tugas penilik dan tugas kepenilikan. Lalu yang terakhir ada kualifikasi dan kompetensi seorang penilik. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penilik, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui pengertian dari penilik itu sendiri. Pengertian penilik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik, penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi program dampak pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kesetaraan atau keaksaraan, dan kursus pada jalur pendidikan nonformal ataupun informal. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai jabatan penilik. Jabatan penilik sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Yang membedakan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional adalah di titik tugas seorang penilik tersebut. Jika seorang penilik berada dalam jabatan struktural, maka hal yang lebih ditekankan adalah pada pelaksanaan program pendidikan luar sekolah di jenjang atau di tingkat kecamatan. Sedangkan jika penilik berada pada jabatan fungsional, maka tugas pertamanya yang ia tekankan adalah kegiatan penantauan, penilaian, dan bimbingan dalam rangka pengendalian mutu pada pendidikan luar sekolah. Pembahasan selanjutnya mengenai pangkat dari seorang penilik. Pangkat penilik dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penilik pertama, pemilik muda, penilik madya, dan yang terakhir ada pemilik utama. Yang membedakan keempat penilik tersebut dibedakan dari tingkatannya, yaitu ketika penilik pertama berada pada pangkat 3A hingga 3B, pangkat penilik muda ada pada pangkat 3C hingga 3D, lalu untuk penilik madya ada pada tingkat 4A sampai 4C, dan yang terakhir penilik utama ada pada tingkat 4D sampai 4E. Baik, untuk pembahasan berikutnya mengenai tugas pokok penilik dan tugas kepenilikan. Penilik memiliki 2 tugas, yaitu tugas pokok penilik itu sendiri, lalu tugas kepenilikan. Tugas pokok penilik menurut Peraturan Menteri Negeri Perdayagunaan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010, yaitu tugas penilik sebagai pelaksana teknis fungsional, mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sedangkan untuk tugas kepenilikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tugas seorang penilik adalah
Pengendalian mutu atau evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan pada pendidikan formal dan pendidikan informal. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai kualifikasi penilik serta standar kompetensi penilik. Kualifikasi penilik haruslah dia yang minimal lulusan S1 atau D4 pada bidang pendidikan atau bidang yang serupa ataupun bidang yang saling bersangkutan. Baik, sedangkan untuk standar kompetensi penilik memiliki 5 standar kompetensi yang harus mereka kuasai. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, di mana seorang penilik harus bisa mencerminkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif, bijaksana, dewasa, adil, sportif sebagai dasar dari pelaksanaan keprofesionalnya itu. Lalu, adapun kompetensi sosial, di mana seorang penilik merupakan bagian dari masyarakat. Bagaimana cara agar penilik tersebut bisa berkomunikasi dengan aktif dengan masyarakat? Baik, adapun kompetensi supermanajerial, di mana seorang penilik harus memiliki kemampuan untuk perencanaan, pembimbingan, pembinaan, penyusunan rencana, dan pelaporan evaluasi mengenai suatu mutu pembelajaran. Lalu yang keempat ada kompetensi supervisi akademik, di mana seorang penilik harus memiliki kemampuan untuk memantau, menilai, membimbing, serta membina dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan program pembelajaran yang dilaksanakan. Baik, untuk yang terakhir adalah kompetensi evaluasi penilik, di mana penilik harus dapat mengikuti rangkaian proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar yang harus dimiliki dan dikuasai penilik sebagai tugas keprofesionalannya. Baik, dari seluruh rangkaian presentasi yang tadi saya sampaikan, tibalah kita pada akhir presentasi, di mana saya akan menyimpulkan bahwa pendidikan nonformal dapat dilaksanakan apabila seluruh unsur saling berkontribusi dengan sangat baik. Penilik sebagai penjamin mutu pada pendidikan nonformal harus dapat melakukan tugasnya dengan sangat baik, dari mulai pengamatan, evaluasi, dan bimbingan yang terus-menerus. Kemampuan yang tinggi, kinerja yang baik, kerjasama yang kompak, dan kompetensi yang dimiliki penilik akan membawa keberhasilan pada penyelenggaraan pendidikan nonformal. Oleh hal tersebut, seorang penilik ataupun calon penilik harus dapat mengamalkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang penilik agar pendidikan nonformal dapat berjalan dengan lancar. Mungkin dicukupkan sekian seluruh presentasi pada kegiatan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, lillahi fisabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.